Kami akan mencoba untuk menelusuri sebuah bekas perusahaan yang dimana dulunya bekas kuburan. Bapak juga sempat dapat melihat kuntilanak. Saya pun sebelumnya itu saya juga pernah dikejar sama orang tanpa badan. Ada kepala aja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat explore, jumpa lagi bersama kami di Explore. Jadi kali ini kami berada di Desa Sumberkima ya, yang tepatnya berada di rumah kepala Desa Sumberkima. Dan kami di sini akan mencoba untuk mengeksplor di daerah Sumberkima, sekaligus kami meminta izin kepada kepala Desa Sumberkima dan meminta informasi apa saja yang ada di tempat pura apa dan Pura Pucak Manik Angkeran. Menurut informasi yang berada di masyarakat, apa yang ada di Pura Pucak Manik Angkeran? Baik, terima kasih sahabat, teman-teman dan semuanya yang sudah hadir. Jadi mungkin di sini saya akan menceritakan sedikit terkait dengan kronologis Pura Pucak Manik Angkeran. Ya, di mana pura ini termasuk boleh dikatakan pura yang baru, dan juga kalau kita lihat dari segi namanya Pucak Manik Angkeran, artinya ada nuansa-nuansa agak angker. Ya, konon ceritanya ini ada yang pernah juga salah satu warga yang sempat ke lokasi sana, sempat sih melihat sepintas seolah-olah itu kayak kucing besar. Ya mungkin kalau kita asumsikan itu berupa seperti harimau. Tetapi binatang itu bukan binatang beneran, karena begitu sepintas terlihat, dicari sudah tidak ada, langsung hilang ya. Nah, jadi kesimpulannya di lokasi itu ya penghuninya atau yang menjaga lokasi itu adalah seekor kucing besar atau harimau. Dan juga ada yang pernah juga lihat seolah di sana ada ular besar. Nah, tetapi tidak banyak yang bisa melihat. Ini orang-orang tertentu saja yang dapat melihat. Nah, jadinya masyarakat atau warga di sekitaran sini ya percaya bahwasanya lokasi pura itu atau Pura Pucak Manik Angkeran itu termasuk agak angker. Tetapi kalau kita ada itikat baik untuk melakukan persembahyangan atau kita melakukan semedi, yoga di sana sangat bagus, karena lokasinya berada di puncak Bukit Sumberkima. Cuman ya kalau secara mistisnya ada sih. Mungkin silakan nanti teman-teman dari tim langsung eksplor ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti perjalanan eksplor ini berjalan dengan aman dan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, seperti informasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa setempat ya, yang mungkin kami nanti malam ya akan mencoba untuk menelusuri atau mengeksplor ya sebuah tempat tersebut untuk membuktikan informasi yang beredar di masyarakat ya. Dan mungkin setelah itu kami akan mencoba untuk mengeksplor tempat-tempat yang berada di sekitaran Desa Sumberkima ya teman-teman ya. Dan ada bin tongosan yang beli. Mungkin nanti kalau sudah selesai kita melakukan eksplor di Pucak Manik Angkeran, kita nanti bisa menuju ke pinggir laut atau di pinggir pantai, karena kebetulan Sumberkima inilah kondisi geografisnya adalah nyegar gunung. Berarti gunung dengan segar itu berdekatan. Nah, sekarang kita ke gunung dulu, ke Pura Pucak Manik Angkeran. Setelah itu baru kita ke hilir atau ke pantai. Di sana nanti kita akan memasuki lokasi yang paling seru juga angkernya. Ada rumah kosong, rumah tua yang memang sudah terkenal sekali keangkerannya, yang dihuni oleh beberapa jin dan setan di sana. Nah, kalau warga lingkungan sana juga memang sudah percaya, dan memang jarang yang berani masuk ke sana malam-malam. Apalagi malam-malam tertentu yang disebut raine-raine sakral, jarang yang berani ke sana, atau di pas malam Jumat atau mungkin pas hari-hari Kliwon, itu mungkin itu yang menjadi hari-hari yang penuh mistik. Nah, sehingga masyarakat yang di sana maupun masyarakat khususnya Sumberkima memang sudah tahu
bahwasanya lokasi itu sangat angker. Nah nanti mungkin harapannya kalau kita mau ke sana, saya harapkan teman-teman dari tim juga mungkin awalnya harus kita bawa sesajen berupa segehan lah. Segehan, kita bawa dupa, mohon izin. Mohon izin kepada penghuni yang ada di sana. Mudah-mudahan yang menghuni di sana memberikan ruang kepada kita untuk melakukan kegiatan explore ini. Nah, memang tadi juga saya sudah sempat kontak kepada yang berjaga di sana, atau tuan rumahnya di sana. Memang disarankan bawa permen, bawa rokok juga, dan segehan itu jangan lupa. Nah, di sana ada rumah kosong yang memang dulunya konon di sana juga bekas kuburan. Nah, bekas kuburan terus dibanguni. Nah, sehingga sempat ada gangguan-gangguan sehingga rumah itu dikosongkan sekarang. Itu mungkin nanti teman-teman bisa lakukan explore juga di sana. Jadi nah, habis itu juga di sebelah baratnya ada pila tua atau bungalow sangat tua dan itu tidak pernah terhuni. Nah, di sana juga memang banyak gangguan. Banyak sering terjadi gangguan-gangguan, banyak yang sempat ketemu dengan roh-roh. Berarti halus. Masyarakat setempat sudah sering mengalami ya, atau sering jumpa ya? Sering. Sehingga terkenal lah menjadi tempat angker di sana. Ya. Artinya gini, uji nyali ya. Langsung ke Ilan itu sekalian langsung. Jadi begitu teman-teman informasi dari Bapak Kepala Desa ya. Nah, nanti kami akan mencoba untuk menelusuri rumah kosong yang berada di pinggir pantai ya. Informasi dari masyarakat di sana sangat angker dan kemungkinan nanti kami di sana akan melakukan uji nyali biar kami mendapatkan interaksi dari penunggu rumah kosong tersebut ya teman-teman ya. Jadi kami di sini kebetulan beliau juga sekaligus menjadi kakak ipar saya ya, dan kami di sini agak mudah lah untuk mencari izin di daerah Semerkima teman-teman. Jadi teman-teman di sini kami sangat berterima kasih banyak ya kepada beliau karena beliau sudah membantu kami ya untuk bisa mengeksplor daerah setempat ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih ya beliau sudah memberikan izinnya. Dan mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Dan kami nanti akan mencoba untuk menelusuri. Dan ikuti terus channel kami ya teman-teman. Jadi malam hari ini kami akan mencoba untuk menelusuri sebuah bekas perusahaan ya, yang dimana dulunya menurut informasi bekas kuburan ya. Langsung saya tanyai kepada penjaganya yang di sini atau juru kuncinya ya, yang bersama Bapak siapa? Nyoman Cari. Bapak Nyoman Cari. Di sini Tiang ingin meminta sedikit informasi tentang tempat tersebut. Gimana dulunya, Bli? Ya dulunya ini kan tanah wakaf. Tanah wakafnya ini kan tanah kuburan Muslim. Dulunya. Iya. Nah itu sebelum wakaf itu udah ditukar dengan orang Jepang. Ini kan udah zaman Jepang di sini. Iya. Nah itu udah dibarter, sistem barter. Oh, ditukar. Tukar guling, terguling. Udah gitu dibelikan tanah sebelah sana. Udah itu ada orang Bali, tapi itu Bali Cina yang punya. Terus dia yang ngurus untuk semuanya. Mengambil alih lah lokasi ini. Berarti bangunan ini termasuk bekas gudang. Untuk mayat. Mayat untuk mayat. Ya, Dulunya. Mayat untuk dipindahkan. Ini kan diambil mayatnya, taruh di gudang, terus dipindahkan untuk cari lahan lain untuk ke sana. Berarti sebelum dikubur, bukan dikuburan dulu, kuburan sebenarnya. Dikuburan dulu, diangkat, baru ditaruh di gudang. Berarti awalnya di sini adalah merupakan kuburan. Setelah ada perencanaan ini mau kuburan dipindah, kan digali nih. Kuburan digali, mayatnya itu. Tapi nggak semua Pak. Tapi tidak semua digali. Berapa? Yang masih ada gundukan diambil, tapi yang udah rata tidak diambil. Itu kan mayat yang mengangkat tuh ada yang bersih di gudang. Simpannya di gudang sementara. Karena lahannya kan masih sistemnya sistem barter. Tapi yang punya tapi yang punya tanah sebelah sana itu belum deal lah. Iya, belum masih ya. Berarti untuk sementara mayat galian mayat itu disimpan di gudang. Ya, nah setelah itu baru dipindahkan, lagi di tempat yang dicarikan lain. Tempat ya. Oh berarti bekas kuburan ini kan masih dong ada. Masih. Untuk tekor-tekor aja masih ada. Ya, oh masih ada. Yang untuk udah datar, yang masih ada gundukan udah diambil. Oke. Siap. Oh jadi bekas kuburan juga ada.
Jadi begitu teman-teman informasinya. Karena banyak juga yang teman-teman merekomendasikan untuk saya mengeksplor di tempat ini ya. Beli berapa tahun menjaga di sini? Saya mulai tahun 2001 sama Komang, bapaknya juga ada di sini. Dan sudah itu bapak juga sempat dapat melihat kuntilanak di sini. Oh, di sini. Tanya aja sama mereka. Di beli. Rumah tingkat itu di pos Kamla namanya. Ya, pos Kamla namanya. Rumah tingkat tuh. Ya. Waktu ini saya juga ada acara sedikit di rumah, ya seperti ya syukuran seperti itu. Teman-teman saya pulang dari sehabis minum, dia menemukan ada seorang sosok dia seperti itu. Orang besar, hitam. Ya ini saya udah merinding ini. Di dekat gudang ini ya? Di gudang itu. Gudang ini lah. Depan gudang ya? Ya, saya pun sebelumnya itu saya juga pernah dikejar sama orang tanpa badan. Cuma ada kepala aja. Dikejar. Itu udah tahun nggak salah 2003 2002 lah. Seperti itu ya. Pengalaman benar. Tapi saya kan udah biasa di sini. Di rumah tingkat tuh kunti, sosok kunti. Iya, ada di sana. Yang di gudang lembu gede tegeh. Iya. Tapi kalau di Padma sananya itu ada Padma sana. Ada di sini di pojok sana. Ada anak-anak di sana ayun-ayunan dan ada berupa juga seperti kunti. Ada seorang bukan nelayan ya, seorang penjaga KJA. Ya salah satu ya saya bukan sebutkan namanya itu namanya. Dia udah pernah katanya sampai senternya itu mati, tiba-tiba mati. Ya. Di sini pun juga ada di gerbangnya ini. Penjaganya. Ya, di sini daerah ini. Ya. Dan ini juga bekas posnya di sana. Juga ada di sini pos. Jadi teman-teman begitu informasi dari juru kuncinya ya, karena beliau sekaligus juru kunci dan tinggal di sini. Dan tinggal di sini juga. Dan ini paling pemberani nih, tinggal di rumah tua sendirian. Masih zaman Jepang. Ya, masih zaman. Dan kemungkinan rumahnya zaman Jepang. Ya, tapi saya kan bukan zaman Jepang. Dan kemungkinan kami di sini akan mencoba untuk melakukan explore pertama, yang kedua mungkin kami akan melakukan uji nyali di sini ya, mencoba membuktikan informasi dari beliau ya, dan mudah-mudahan sosok penunggu tersebut bisa berinteraksi langsung ya, atau bisa wujudnya bisa terlihat. Seorang sosok cewek cantik, rambut panjang, dan beliau pun memang aslinya itu tinggalnya di Tugu Sumber Kima. Kebetulan juga bos saya seorang spiritual juga, dia tahu juga, dia bisa membedakan seperti itu. Karena apa? Di daerah Tugu Sumber Kima itu dia tahu bahwa di tempatnya itu kotor, banyak orang yang buang kotoran, karena sehingga bos saya kan tahu kan bisa diambilkan di pura sebelah ini. Ya seperti itu. Ayo beli langsung pandu kami beli. Ayo. Om Swastiastu. Bebas beli. Jadi di sini kami akan mencoba untuk explore ya teman-teman. Kemudian akan melakukan uji nyali dan kami akan meninggalkan salah satu kru kami di sini ya. Itu di Buah Logoa. Komang murah. Merah nih gua. Nih aneh-aneh ada kunti itu memang nih ada di Tunun Cenek pada ya. Itu murah. Di gerbang. Dari paling jauh halu langsung sini. Oh, ini gudangnya yang beli ya, yang dimaksud tadi itu ya, gudang tua bekas penyimpanan mayat teman-teman, dan terkunci ya, mungkin itu terkunci. Pada saat pemindahan mas, coba pas dia ngalih mayat itu kan itu jalan ini. Setiap tahunnya Tawang. Yang jelas itulah. Dan ini seperti udah menjadi hutan ya teman-teman. Di sekelilingnya udah banyak pohon-pohon besar-besar. Itu jalan kecil, itu jalan ke Taman Moyong. Oh. Dan ini ya, ini hasilnya Bang Bakal. Ini tingkat 2 aja bedur. Tingkat 2 aja paling tidur. Ini kan cuma ada 4 ya. Dan ini mati. Mati nih aja ada di sini dah. Ini. Baru bunyi tuh. Sama. Om Swastiastu. Halo.
Satu, dua, tiga, empat, lima lantai. Satu, Bani mana? dua, tiga, empat, lima. Aman no? Kuat bangunan itu nih, bangunan pateng. Yes. Pos Kamla. Swastiastu. Om Swastiastu. Karena bapak ini jangan. Jadi ini tingkat 4 ya teman-teman ya. Saya sih agak ragu naik ke atas ya. Karena nggak tahu. Tapi untuk kelihatannya sih bangunannya masih cukup kokoh ya. Om Swastiastu. Penghuni. Ini ada dibuka. Tidak bisa. Oh sini dong nggak? Aman lewat sebelah. Jadi teman-teman, mengapa saya tidak explore berdua ya? Karena saya memang kesini benar-benar tidak tahu lokasinya ya teman-teman ya. Oh Swastiastu. Jadi bisa. Apa dah? Oh, ruang apa nih? Masuk. Coba langsung kalau dulu. Ini menara di sini, Ya. menara ini. Ya pos Kamla itu kan artinya pos keamanan laut. Pos Kamla, pos keamanan laut. Ini tingkat berapa ini boleh? Tingkat 5 ini lumayan. Seperti ini lah. Oh, Keadaannya di sini. oh, jadi teman-teman, ini keadaan di atas ya. Oh, kemungkinan kami tidak bisa di sini melakukan uji nyali ya teman-teman. Karena Cepat tolong sini. ini tinggi sekali teman-teman, di samping tempatnya yang sempit dan juga cukup tinggi ya. Jadi gini. Ini berarti nami nepuk kunci itu nyali. Ini bapaknya itu nih tuh, iya Pak. Oh bapak ini bisa Oh, jelaskan. Dije, Dini. Ya dia, ini Ariel nih. Ada ini ya. Tapi ya sekarang lantai kuda yang tahu. Siang tapi ini, karena dia mau memunyi. Oh mau Udah satu nggak salah jam 12 lewat pokoknya. Karena ya kebetulan nasi bos yang ada di sini, iya langsung. Oh, jadi begini teman. Yuk, masuk. Gudang. Gudang. Selain gudang di Jeb ya. Selain gudang, Ah. di gudang, di Sangga, itu Dowe. Di Ini di Berkan ini kan ada kuburan. Ini kan kuburan. oh coba tidak. Jadi teman-teman, di sini kami sambil mencari lokasi buat uji nyali yang pas ya teman-teman ya. Karena di sini belum memungkinkan ya. Nah, kan malu tepuk gudang ini part mana? Jadi ini alunan gudang. Oh gudang dia. Nah gudang. Ada ke Sekarang begini caranya. Ntar Pak Tarik bisa bukain pintu gudangnya saja. Nanti silakan dah tinggal kan? ditinggal. Sejauh mungkin lah. Sejauh mungkin. Ini paling enak kan di atas, yang mau uji nyali di atas. Tapi yang untuk uji nyali di atas bahayanya kemungkinan cukup besar ya. Di saat kejadian mulai jog. Setelah backupan krunya nanti Amas. Roni. dan kuburan. Ini ada kuburan di sini. Iya. Yang mana boleh? Ini kuburan ini. Ini sama ini nak dadong. Dadong ini. Oh, penunggunya beli ya. Lokasinya ini berdekatan dengan pantai ya teman-teman ya. Dan ini yang di depan itu sekaligus menjadi akses buat penyeberangan ke Gili Putih ya. Kemana kuburannya? Di kayu nih? Ya, ini dah. Oh, jadi ini bekas kuburan ya. Ya, semua Dari pohon besar itu sampai ke ke sana. oh ke sana. Berarti ini makam ini konon mengangkat mayat nih. Iya, seberapa? Ini pohon waktu besar ini ya, kan pohon asam ini. Dari pasir di sana, di ujung sana itu adalah seberapa yang menemukannya seperti Tulang. kerangka. Oh, kerangka. Oh, ini. Itu pun ada orang di sana. Oh, wih, ini udah mulai bergoyang teman-teman. Oh, sudah setuju.
Untuk pematuran. Finishing. Dan mungkin saya sebelum masuk ke gudang bekas kuburan itu saya akan memanggil peserta uji nyali saya ya, buat melihat-lihat di dalam dan sekaligus nanti saya akan mencoba untuk tinggalkan. Tapi dia pas pang hati-hati yang nyerah deh. Dah ambil dia nukuat pangnya itu tahan itu. Tapi kena yang dulu itu Bodoh tuh batas dikat, ikat. di saat dia sing tahan karena bocil takut mulai itu ya Itu lah kalau mau teng lampu. atau cara makan mana aja lampu ada sebenarnya mutlak yang dia jangan mau jodor ke pos itu lah. Jadi ini teman, ini seperti udah menjadi hutan ya, hutan karena udah banyak pepohonan yang udah tumbuh sini. Jadi teman-teman, ini kami sudah berada di depan gudang bekas penyimpanan mayat ya, dan kami di sini akan mencoba untuk lihat-lihat sebentar dan kami di sini akan mencoba untuk uji nyali ya. Jadi ya kan. Dan ini peserta uji nyali kami. Di sini. Buka masker. Dan di sini kami juga disaksikan oleh warga asli Sumerkima ya, dan itu temannya. Dan ini ponakan saya juga yang ikut menyaksikan. Ayo, saya langsung aja masuk dalam. Om Swastiastu. Woi. Om Swastiastu. Boleh lapang bes. Coba dulu. Ini. Om, sudah. Oh, jadi ini sudah menjadi gudang penyimpanan alat-alat buat perangkapan laut lah. Untuk daya apinya. Sini, teman. Dan ini dulunya menurut informasi dari warga sekaligus juru kunci atau penjaga di sini. Ya. Ini dulunya menjadi tempat penyimpanan mayat ya, Beliau. Ya, sebelum kita mendapatkan tempat untuk barter tanahnya. Oh, okay. Masuk coba. Kita diletakkan di sini Oh, lah. Mungkin kami akan mencoba untuk mengeset gini ya, kamera dulu ya. Jadikan tripod dulu. Om Swastiastu. Biasa. Bila untuk penunggu di sini, bila kalian merasa terganggu, kami bukan untuk merasa menantang di sini ya. Untuk penunggu di sini, kami cuma ingin berinteraksi ya. Kalau kalian yang penunggu di sini merasa tidak keberatan atau keberatan, boleh nanti coba lihatkan wujud kalian di kamera ya, dan kami akan menaruh peserta uji nyali di sini ya. Om, coba dulu.